anak rajin dan pohon pengetahuan. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula, ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. "Anak muda, bangunlah. Siapa engkau? Mengapa kau ada di sini?" Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. "Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari," ujar suara itu lagi. Seketika, Mogu menengok. Alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. "Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu," ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat. Aku terpaksa bermalam di sini," jawab Mogu takut-takut. "Nak, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu?" tanya pohon itu. "Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tidak mudah dibodohi. Dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota, akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi tak tahu bagaimana caranya." "Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang yang mencariku, tapi tak berhasil menemukanku. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuanlah yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau?" ujar si pohon lagi. Mendengar hal itu, Mogu amat girang. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Suatu hari, pohon itu berkata, "Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuanmu untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang padaku." Akhirnya, Mogu mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajari anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu pun tiba di ibu kota. Di sana, ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada seorang pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat
supaya Mogu terlihat bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda. Silakan Tuan Monda, hamba mendengarkan, ujar Mogu. Berapakah ukuran tinggi tubuhku? Tanyanya. Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama dengan panjang ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila direntangkan. Jawab Mogu tersenyum. Pejabat Monda dan raja tak percaya. Mereka menyuruh seseorang untuk mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda amat kesal, tetapi ia belum menyerah. Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemantik api. Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan daun-daun kering. Ia membuat api dengan menggunakan kaca cembung yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu terbakar. Raja semakin kagum. Sementara itu, Tuan Monda semakin kesal. Luar biasa. Baiklah, aku punya satu pertanyaan. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mogu ragu. Setelah berpikir sejenak, hamba tahu Baginda, tapi tak bisa sembarang orang boleh menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda. Tapi kita berdua saja yang pergi dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda tak akan memberitahukannya pada siapapun. Ujar Mogu serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, sampailah mereka di tujuan. Salam Baginda. Ada keperluan apa hingga Baginda datang kepada hamba? Sapa pohon dengan tenang. Aku ingin menjadi muridmu. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana. Ujar raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat. Pahami perasaan mereka. Lakukanlah yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, murid hamba akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali, pertemuan kita sangat singkat. Ujar pohon pengetahuan seakan sudah mengetahui ajalnya. Tiba-tiba, Tuan Monda menyeruak bersama sejumlah pasukannya. Kau harus mengajarkanku, teriaknya kepada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tidak punya hati yang bersih. Mendengar perkataan pohon pengetahuan membuat Monda semakin kesal. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalanginya, tetapi mereka kewalahan. Walaupun berhasil menghancurkan pohon pengetahuan,
Monda dan pasukannya tak luput dari hukuman. Tiba-tiba mereka tersambar petir. Sebelum pohon pengetahuan hancur, ia memberikan sebuah buku kepada Mogu. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mogu sebagai raja baru.